Selamat Salam, siang. salve, Salve. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam sehat. salam tangguh. Tangguh. Yes. Baik, yang pertama-tama tentu saja kami menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kami terhadap kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang rapat virtual ini. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak dan Lantamal Kupang, yang mewakili Kapolda NTT, Bapak Ibu, Bapak-Bapak Kalaksa Kabupaten Kota yang sempat hadir, teman-teman dari Mitra Siap Siaga, teman-teman dari perangkat daerah yang sudah sempat hadir, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini sama saya hormati dan saya kasih. Saya kira kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan untuk sama-sama duduk sebentar di ruang virtual ini untuk kita mendiskusikan beberapa hal penting terkait dengan kondisi terkini sehubungan dengan perakiraan cuaca dan rilis-rilis yang senantiasa diupdate oleh teman-teman dari BMKG. Kita di depan kita dari sejak kemarin sampai dengan hari ini bahkan besok dan lusa kita sama-sama akan dihadapkan dengan cuaca yang cenderung ekstrim dan sangat membahayakan bagi keselamatan warga masyarakat di wilayah kita. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintah tentu kita mesti memastikan bahwa kita bisa melakukan hal-hal penting dalam rangka mengurangi risiko yang bisa muncul akibat daripada cuaca ekstrim yang melanda wilayah Provinsi NTT. Nah, kita siang ini sebelum kita mendiskusikan hal-hal yang harus kita kerjakan, kita perlu mendengar terlebih dahulu informasi dari yang seharusnya, yaitu dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika teristimewa karena ini terkait dengan bibit siklon, maka kita memohon kesediaan teman-teman dari TCWC untuk bisa memberikan penjelasan atau gambaran bagi kita terkait dengan kondisi terkini besok dan lusa. Apakah teman-teman dari TCWC sudah hadir? Begini, supaya kita jangan terbuang waktu, saya kira kita juga punya teman akademisi di ruang virtual ini yang analisis atau kajian juga merujuk kepada informasi yang dirilis oleh BMKG. Saya kira kita untuk mengantar kita, saya kira kita berikan kesempatan saja kepada Pak Norman, akademisi yang memang selalu melakukan pengamatan dan selalu menganalisis terkait dengan cuaca dan selalu memberikan sumbang saran untuk kita pemerintah. Jadi saya kira untuk ini kita berikan kesempatan kepada Pak Norman untuk supaya bisa mengisi memberikan gambaran terhadap kita semua terkait dengan kondisi cuaca terkini. Karena saya lihat tadi rilis dari BMKG juga sudah ada bibit 99, ada 98 lagi. Saya kira mungkin saya berikan kesempatan langsung saja kepada Pak Norman. Silakan Pak Norman memberikan gambaran untuk kami semua terkait dengan cuaca ini. Baik, selamat siang Bapak Kalak. Kalau tidak keberatan saya dijadikan. Pak Norman, suaranya tidak kedengaran. Ya, selamat siang Bapak Kalak. Oke, sudah. Silakan. Kalau boleh saya dijadikan sebagai co-host mungkin. Oh ya, saya kira Ibu Yusta atau Ibu Silvi mungkin yang ini bisa jadikan Pak Norman sebagai co-host juga. Sepertinya sudah Bapak Kalak. Oke, baik, silakan Pak Norman, silakan. Baik, Bapak Kalak, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan cepat saja, namanya juga analisis cepat, jadi disampaikan secara cepat juga. Yang ini sebenarnya mungkin hanya menjadi pengantar apa yang akan disampaikan oleh BMKG, dan bahkan mungkin apa yang akan saya sampaikan ini
akan disampaikan secara lebih baik, lebih lengkap oleh teman-teman TCWC BMKG, karena memang kapasitas mereka tentu saja mereka yang memantau secara langsung dengan menggunakan alat, radar dan lain sebagainya, tentu saja mereka akan lebih cepat, lebih akurat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mohon izin saya cepat saja melakukan analisis cepat kondisi Invest 99S yang sejak kemarin kita sudah lihat rilis dari BMKG bahwa ada Invest 99S di Laut Timur. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah kondisi atau update lokasi siklon tropis dan juga bibit siklon tropis atau yang kita sebut sebagai invest atau area of investigation atau area dalam pemantauan atau yang kita sebut sebagai bibit siklon kalau pakai istilah teman-teman BMKG. Maka ini kondisinya sampai jam 8 pagi tadi, jam 8 tadi pagi. Jadi kita punya siklon tropis Emnati yang terjadi di Madagaskar. Lalu di sekitar wilayah Indonesia itu paling tidak kita punya 3 invest, yaitu invest 99S. Jadi ini tropical cyclone Emnati yang sudah bergerak melintasi lewat dari Madagaskar. Lalu kita punya Invest 58P, tapi oleh teman-teman BMKG dalam rilis yang kita baca itu mereka sebutkan bahwa ini merupakan Invest 98S. Kan kita tahu kalau nama belakangnya itu apakah dia P maupun dia S itu akan menunjukkan dari wilayah basin di mana tempat si siklon ini muncul. Tapi kalau yang saya merujuk ke yang lain-lain itu adalah 98P. Tapi kalau kita lihat dari informasi koordinat yang dibagikan oleh teman-teman BMKG, TCWC BMKG, maka kalau kita lihat lokasi titik siklon yang dibagikan memang itu masih masuk di wilayah tanggung jawab dari BMKG TCWC Jakarta. Nah, paling tidak kita ada punya 98P kecepatan angin sekarang 15 knot. Lalu 99S kecepatan angin sekarang sekitar 20 knot, dan ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana arah pergerakan perkiraannya. Lalu yang terbaru pagi ini ada Invest 90S kecepatan angin sekitar 15 knot. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini hanya semacam menjadi pengantar saja bahwa di mana letak siklon itu dan di mana dan siapa yang akan bertugas memantaunya. Jadi sebagai contoh, kalau kita bicara 99S, maka itu ternyata berada di luar dari area of responsibility regional bodies dari TCWC Jakarta, TCWC BMKG. Nah, kalau 98P, apakah dia 98P, apakah dia 98S? Itu kalau 98S, kalau lihat dari koordinat, maka itu tentu saja itu masih masuk di wilayah tanggung jawab dari TCWC Jakarta. Tapi kalau saya coba lihat dari koordinat yang terkini, itu bisa juga kita bilang bahwa dia ada di 98P, lalu dia ada di wilayah tanggung jawabnya TCWC Australia. Jadi meski dia ada di, tapi nanti kita fokus saja di yang 99S karena itu yang akan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca kita dalam beberapa hari terakhir. Nah, kalau kita lihat kondisi terkini 99S, lalu kita lihat siapa yang akan bertugas memantau, tentu saja itu ada di wilayah tanggung jawab dari TCWC Australia. Dalam hal ini dia masuk pada Australia atau Northern Region. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita merujuk juga karena di BMKG itu TCWC BMKG, Bapak Ibu kita di BMKG, mereka setiap hari, setiap jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, mereka akan merilis peringatan atau informasi atau cyclone outlook untuk 3 hari ke depan, hari ini dan 2 hari ke depan. Nah, kalau kita lihat sampai yang hari ini 24 Februari memang saat ini belum ada sistem aktif di wilayah tanggung jawab dari BMKG. Nah, kalau kita lihat tapi di dalam rilis yang terbaru hari ini tanggal 24 Februari jam 8 WIB atau jam 9 WITA itu memang sudah disebutkan bahwa ada 2 potensi pertumbuhan siklon tropis yang kita sama-sama tahu, ada yang nama 99S yang dekat wilayah kita, relatif dekat ya, karena kalau kita hitung jaraknya itu sekitar 400 sampai 500 km dari pesisir sebelah selatan Pulau Timor. Lalu kemudian ada 98S atau 98P itu juga sudah ada diinformasikan oleh teman-teman BMKG. Lalu karena dia berada di wilayah TCWC dan Australia, maka saya coba lihat juga dari
TCWC Australia atau Biro Meteorologi Australia, dan memang juga sama, belum ada sampai saat ini belum ada sistem siklon yang aktif. Lalu tapi kalau kita lihat di Northern Region ada informasinya, memang sudah disebutkan namanya tropical atau 99S itu mereka sebut sebagai depresi tropis atau tropical low, namanya 23U yang terbentuk di Lautan Timur dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Western Region pun juga sama, dan mereka sudah bikin seperti contoh Northern Region, mereka sudah estimasi hari Kamis dia sangat rendah, hari Jumat rendah, hari Sabtu ada kemungkinan ada sedikit peningkatan pembentukan sebagai siklon tropis, dia kategori menengah. Nah, bagaimana perkembangannya tentu saja kita akan lihat ke depan kan, dan nanti itu bisa meningkat sistem peringatan dininya. Jadi sama seperti BMKG TCWC BMKG, maka sudah ada peringatan untuk hari ini dan 2 hari ke depan itu seperti apa potensi perkembangan siklonnya. Jadi ini korelasi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ke arah mana sistem Invest 99S ini akan bergerak. Nah, kalau saya coba baca saja ini dari sumber tidak resmi, jadi tentu saja kita harus merujuk ke BMKG. Nah, kalau kita lihat dari website seperti Tropical Heat, lalu saya lihat dari NOAA juga hampir mirip-mirip, dan juga Joint Typhoon Warning Center JTWC juga hampir mirip-mirip. Itu menunjukkan bahwa lokasi siklon itu yang di huruf L sekarang. Jadi ini timur barat, lalu ini Rote, lalu kemudian ini Sabu, dan ini letaknya di sini. Kalau kita hitung ini jaraknya itu lebih dari 500 km sekarang. Lalu kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya, dan lagi-lagi ini masih tingkat ketidakpastiannya masih sangat tinggi, uncertainty-nya masih sangat tinggi. Kalau beberapa model itu menunjukkan bahwa dia akan cenderung bergerak ke arah makin barat, lalu kemudian dia akan bergerak membalik ke arah sebelah timur, itu model GFS. Nah, dan dia bergerak ke arah cenderung ke arah barat daya. Lalu kalau pakai perkiraan dari ensemble dari ECMF dari Eropa, itu menunjukkan bahwa itu cenderung hampir mirip-mirip seperti model GFS, yaitu dia cenderung dia akan bergerak makin ke arah barat, menjauhi wilayah daratan NTT. Jadi yang tadinya sudah cukup jauh, sekarang makin tambah jauh lagi. GFS pun juga demikian, jadi dia akan cenderung bergerak makin barat, lalu dia akan bergerak masuk ke region Northern Territory dari Australia. Begitu pula juga dengan GFS dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat model-model yang ini, maka meski dia berbeda dalam hal memperkirakan arah pergerakan dari si Invest ini, katakanlah kalau dia betul-betul akan berkembang menjadi siklon tropis, dan tentu saja ini informasi yang kita akan tunggu terus dari BMKG, dari Biro Meteorologi Australia untuk ke depan potensinya seperti apa. Tapi kita bisa lihat bahwa semua model ini memperkirakan bahwa pergerakannya itu akan cenderung menjauhi wilayah daratan NTT. Yang kalau kita harus siaga, tetapi kita jangan melakukan aktivitas panik lalu takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Karena contoh, ini adalah wilayah NTT, lalu ini lautan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari bagaimana siklon ini berkembang, itu sebenarnya memang daerah-daerah ini dia sudah menjadi breeding sites atau daerah peneluran dari siklon tropis yang selama ini sudah terjadi. Bahkan dalam 3 tahun terakhir saja ini dari 2019 sampai terakhir 22 Februari 2022 atau beberapa hari yang lalu, itu sudah, jadi kita bisa lihat ini adalah Seroja, dan memang sebenarnya sudah beberapa kali ada siklon tropis yang memang pernah melintas daerah-daerah yang sekarang menjadi lokasi dalam pemantauan atau Invest 99S tadi. Ada bahkan 2019, lalu yang terakhir 2021 itu yang jadi sebenarnya kalau kita lihat itu Invest itu ada banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau yang sering pantau itu Invest atau bibit siklon itu ada banyak sekali, tapi yang baru benar-benar menjadi siklon tropis untuk 2021 pada wilayah sekitar NTT di sebelah selatan itu baru siklon tropis Tiffany yang terjadi pada 2022 ini. Yang lain itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi poin saya adalah bahwa siklon tropis ini memang dia melintas di daerah-daerah dekat wilayah kita, dan memang ini menjadi salah satu tempat peneluran basin atau menjadi breeding sites dari siklon tropis yang terjadi. Dan bahkan ini
gambar yang kebetulan saya sejak 2014 saya sudah di media sosial saya, Facebook, saya suka aktif membagikan mengenai siklon tropis. Sayangnya tidak banyak yang tertarik untuk lihat. Saat Seroja baru orang mulai lirik lagi apa itu siklon, dan kita berbenah dalam banyak hal. Nah, ini tanggal 23 bulan Februari 2020, 2 tahun yang lalu sebenarnya ada, jadi itu sebenarnya tanpa kita sadar, mungkin waktu itu sudah terjadi peningkatan curah hujan, hanya kita yang tidak terlalu merespon. Ada minimal ada suara siklon tropis yang di daerah Gulf of Carpentaria atau Teluk Carpentaria, dan juga ada di wilayah selatan NTT ini. Nah, jadi poinnya adalah ini si invest atau dia menjadi siklon itu memang sudah ada di sekitar wilayah kita. Ada kajian dari Pak Miming Saifuddin dari BMKG itu pernah menunjukkan bahwa dari bulan November sampai April itu seharusnya menjadi periode musim siklon di wilayah NTT. Karena memang secara statistika dia bergerak, cenderung dia akan bergerak pada bulan dari November sampai bulan April, terutama pada Maret dan bulan April ini. Lalu kalau kita lihat kondisi terkini, saya tidak mau bicara panjang-panjang karena ini teman-teman BMKG pasti mereka punya informasi, tetapi saya cepat bahwa kondisinya memang terjadi seperti demikian. Jadi dari aspek MGO, dari aspek suhu permukaan air laut, lalu dari aspek gelombang Kelvin maupun ekuatorial Rossby itu memang cenderung, lalu La Nina itu memang cenderung memang dia mensupport terbentuknya siklon tropis. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sihir angin yang memang tergolong tinggi, itu memang dia tergolong tidak memungkinkan atau tidak sesuai untuk mensupport terbentuknya siklon tropis. Ya, kita berharap supaya kondisi seperti itu tetap bertahan sehingga ya siklon jangan ada lagi Seroja kedua dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat perkiraan siklon selain Biro Meteorologi Australia dan BMKG itu, kalau kita lihat di Joint Typhoon Warning Center atau DTWC tadi pagi itu memang sudah ada 99S dan 98P itu sudah muncul di sedang dalam pemantauan yang kemudian sudah ada di GTWC. Lalu kalau kita merujuk ke Global Tropic Hazard dari CPC NOAA itu memang ada memang sudah diidentifikasikan pada week 1, ini mereka update tanggal 22 atau 20 Februari, 21 Februari yang lalu, mereka sudah lihat pada week 1 mulai dari 23 sampai tanggal 1 Maret memang cenderung, ini saya petakan supaya lebih gampang, memang mereka sudah perkirakan bahwa tempat-tempat di sekitar wilayah NTT itu akan cenderung memang, tapi confidence-nya masih menengah. Sehingga baik hujan yang di atas rata-rata maupun pembentukan siklon tropis pada wilayah-wilayah yang semacam yang ini. Dan kalau ada penjelasannya juga mereka sudah sampaikan seperti demikian. Dan yang saya pikir yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita lihat dari dari lokasinya yang cukup jauh, lalu kemudian pembentukan siklon arahnya ke depan diperkirakan saat ini dia bergerak cukup akan menjauhi wilayah daratan NTT, maka pasti kita akan mengalami dampak tidak langsung, baik angin kencang, hujan lebat yang bisa trigger banjir dan longsor. Dan kemarin hujan seharian itu kita bisa lihat banyak sekali laporan, baik itu viral di media sosial atau WhatsApp group, itu muncul laporan kejadian banjir di berbagai tempat, ada di Kabupaten Kupang, di TTS. Ayah saya tidak bisa pulang tadi malam, mereka dari arah Betun mau ke Kupang, mereka terhambat di daerah Bena karena airnya itu meluap luar biasa, dan mereka baru sampai ke Kupang jam subuh, jam 1, jam 2 tadi pagi. Mereka keluar dari Betun dan terhambat lama di daerah Bena. Dan ada banyak kejadian banjir di Kota Kupang juga terjadi demikian. Jadi inilah yang kita perlu pantau, dan itu mungkin perlu dipertimbangkan. Sudah ada informasi dari BMKG bahwa mungkin bisa ditetapkan status siaga darurat untuk kabupaten-kabupaten atau kota yang sudah diestimasi atau sudah diingatkan melalui peringatan dini dari teman-teman BMKG. Ini kesimpulan itu akan sama saja yang seperti saya sampaikan. Lalu saran nanti bisa dibaca saja oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan Bapak Kalak, dan ini sekali lagi ini hanya informasi cepat, analisis secara cepat yang tentu saja teman-teman TCWC BMKG pasti sudah menyiapkan laporan analisis yang jauh lebih baik, jauh lebih akurat dari menghasilkan analisis ini. Saya kembalikan Bapak Kalak, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Norman yang secara cepat telah memberikan gambaran kepada kita peserta virtual meeting sekalian terkait dengan kondisi cuaca yang sedang atau akan terjadi di hari ini dan besok. Ada beberapa catatan yang sebetulnya mengembirakan saya dari analisis cepat Pak Norman tadi. Yang pertama bahwa keadaan itu tidak berpihak pada bibit siklon ini untuk menjadi siklon. Yang pertama, lalu kemudian jaraknya yang jauh dan cenderung bergerak menjauh dari NTT. Oleh karena itu, jikalaupun terjadi, maka kita Provinsi NTT akan menerima dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung berupa curah hujan yang cukup banyak. Ya, kita sebut dengan secara positif bahwa kita akan mendapat kelimpahan curah hujan. Kemudian bisa terjadi angin kencang yang bisa menjadi pemicu terjadinya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin itu memang curah hujan berlimpah di wilayah NTT, sehingga laporan-laporan yang kita peroleh antara lain di Kabupaten Kupang, Kota Kupang menyusul Nagekeo itu terjadi banjir yang menimbulkan bisa mungkin di Kabupaten Kupang itu ada korban jiwa karena yang terseret banjir itu belum ditemukan sampai saat ini. Kemudian juga terganggunya kehidupan dan penghidupan warga baik di Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang. Tadi saya dengan Pak Kalaksa Kota Kupang sempat meninjau di 2 titik dampak daripada curah hujan yang berlimpah kemarin di Kota Kupang. Itu terjadi pengungsian warga di Gereja Menara Kesaksian dan juga cukup terdampak di asrama tentara di Konino. Nah, terhadap hal-hal ini saya kira kita perlu melakukan hal-hal penting dalam rangka bersiap untuk menghadapi kemungkinan buruk yang bisa terjadi di hari ini dan besok. Pak Agung, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Pak Agung, Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya kakak semuanya. Salam sehat dan salam siaga. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung. Tadi kita diantar sedikit oleh Pak Norman. Analisisnya tentu tetap mengacu kepada rilis BMKG. Sekarang Pak Agung sudah bergabung bersama dengan kita. Saya kira sangat pada tempatnya kita perlu dengar dari Pak Agung terkait dengan cuaca kita di hari ini dan besok sebagai informasi dasar untuk berkembangnya diskusi di siang hari ini dalam rangka merumuskan hal-hal penting yang harus kita kerjakan. Saya kira Pak Agung bisa memberi pencerahan kepada kami terkait dengan kondisi cuaca dan hal-hal buruk yang mungkin terjadi di hari ini dan besok. Silakan Pak Agung. Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Salam sehat buat semuanya. Sebelumnya mohon maaf kendalanya Pak Kalaks. Ya, mohon izin karena ada rapim di Jakarta dan sebagainya, akan coba sedikit kita diskusi lah, bicara diskusi. Kalau presentasi terlalu serius Pak Kalak ya, kita diskusi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Agung, Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, menyambut baik dan hangat atas kerjasama BPD, baik NTT maupun daerah. Saya bilang luar biasa supportnya buat diseminasi Eltari ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bang Nurman, luar biasa itu ya, kita BMKG kan praktisi ya. Dari
apa yang disampaikan presentasi dan sebagainya itu menjadi ilmu baru buat kita, terus kita potensikan. Ya. Seperti apa yang Pak Kalaks tadi sampaikan, BMKG Eltari tidak segan-segan dan udah SOP-nya selalu memberikan terupdate peringatan dini 3 jam, peringatan dini 3 harian, 7 harian. Ya, kebetulan berapa hari ini saya selalu dikirimi Pak Kalaks info-info dari Windy dan Noah dan sebagainya. Itu sebagai referensi kita tambahan. Jadi pada akhirnya, pada kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan, ya kan, untuk menenangkan, kita bicara masyarakat wilayah NTT karena masih trauma sama apa? Peruja. Saya dengan tim saya, makanya saya keluarkan press release saya tanggal 21 sampai 23. Muncul pecahlah hujan besar di tanggal 23. Jadi Bapak Kalak dan semua peserta Zoom ini bisa diingat-ingat, kita keluarkan press release tanggal 21. 21, 22, 23 pecah hujan besar yang kita rasakan 2 hari hujan berturut-turut. Kita sorong lagi peringatan dini per 3 jam. Dan alhamdulillah nggak henti-hentinya teman-teman WD, semua NTT, satu komando desiminasi sampai bawah. Ya alhamdulillah ya. Kita menghindari bencana, tapi kita sudah siap meminimalkan korban. Nah, itu. Terus perkembangan terus berlanjut 23, akhirnya kita keluarkan lagi karena dapat informasi lagi dari Pak Kalaks. Pak Kepala gimana nih? Mau ada badai besar. 26, 28 Pak Kalaks. Musibah jangan diminta. Kita selalu berdoa bersama Tuhan. Saya masih ingat Pak Kalak sama berdoa itu lembur. Malam Natal, ingat Pak Kalak? Mau Natal itu kita berjaga, itu katanya mau besar tuh Natal sama Tahun Baru. Alhamdulillah jam 2 malam redup, adem, angin semilir. Subhanallah, Tuhan menyertai. Nanti Tuhan tolong, pasti insya Allah. Nah, jadi semua kita bersatu padu. BMKG memang tugas dan tupoksinya support kita. Ya. Bantu kita desiminasikan informasi-informasi yang sudah kita rilis. Ya, sudah kita rilis. Catatan, kalau Anda segala sesuatu hal yang merasa aneh itu maksudnya nggak seperti biasa angin dan disampaikan aja nggak apa-apa. Nanti kita masuk dapur kita rilis lagi. Nah, jadi apa yang kita perbuat bersatu padu untuk menjaga masyarakat NTT ini tetap tenang, terus siap menghadapi bencana. Ya, jadi tanggal 23 saya keluarkan lagi karena ada press release Sabtu Minggu potensi badai besar. Emang, ya kan, siklon dan sebagainya, kita TCWC pun udah memberikan informasi. Kita memberikan apa yang disampaikan Pak Kalaks tadi yang sesuai dengan press release kita, ya kan. Dampak secara tidak langsung pasti kita rasakan, tapi tadi sudah saya rilis gambar yang terbaru tuh Pak Kalaks ya dari TCWC itu. Yep. Bulatan 2 ya. Bulatan 2 makin ke selatan, ya kan, seperti yang Natal kemarin Pak Kalaks ya, makin masuk ke Australia mati. Jadi kita akan terus berusaha pantau terus. Ya, alhamdulillah kita juga berdoa bersama-sama Sabtu Minggu juga seperti hari-hari biasa lewat. Nah, itu untuk siaran pers saja sampai tanggal 26. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada potensi lagi besar sampai awal bulan kita lihat potensi. Emang potensi ada pertumbuhan kan 26, 28 akhir bulan itu. Itu. Terus sedikit ini juga ada catatan ya, yang kemarin hujan terus berhari-hari itu tercatat di Eltari itu 95,4 mm, bayangin. Dalam sehari 95,4 mm itu udah ekstrim. Ya. Kembali lagi kalau membicarakan banjir, tanah longsor bukan satu unsur aja hujan, curah hujan tinggi, banyak infrastruktur yang lain. Ya Pak Kalaks ya. Meskipun
Saya kemarin juga dapat viral medsos di TDM itu ramai sekali. Ya, itu infrastruktur dan sebagainya. Tapi kita mengawal memberikan informasi bahwa hujan kemarin 2 hari kita rasakan tercatat di El Taru 95,4 mm. Nah, itu. Terus kita bicara tadi ke depannya gimana? Apa yang tadi disampaikan Pak Kalax, saingan Bang Norman, luar biasa, bagus-bagus semua. Bahwa potensi siklon udah kelihatan dan sebagainya, tapi secara dampak langsung, insya Allah NTT tidak berdampak sesuai dengan apa yang presiden saya, daerah-daerah tertentu terutama angin dan hujan. Nah, menurut pantauan kita terakhir, saya sedikit membacakan ya, biar masyarakat terutama BPD ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya. Nanti Pak Bang Norman bisa menambahkan secara sains. Kalau kita kan praktisi ya. Jadi saat ini ya kita bicara update saat ini ya. Wilayah NTT itu berada di musim hujan, menjelang mau puncaknya musim hujan. Ya, ada fenomena La Nina, musim hujan. Sehingga cuaca di NTT ya, kita berikan masih ada potensi hujan intensitas ringan sampai lebat. Ya, bahkan diiringin, ditemenin teman setianya, angin kencang dan petir. Nah, itu satu teman kesetiaan kita. Kesetiaan hujan lebat seperti kita BPD, BMKG, SAR. Nah, teman setia. Ya, begitulah satu kesatuan. Gimana Kakak ya? Terus suhu saat ini di muka laut di wilayah NTT hangat. Nah, itu yang memicu pertumbuhan awan-awan konvektif. Terus posisi matahari juga di belahan bumi selatan dan terpantau masih adanya gelombang Rossby yang saya rilis siaran pers pertama itu yang hujan terus jatuh tanggal 23. Saya masih ingat itu gelombang Rossby dan sebagainya berdampak tanggal 22, 23 hujan lebat terus menerus itu. Nah, itu yang udah kita jalanin. Lah Australia, perairan Australia bagian selatan nanti juga gitu terbentuknya daerah pertemuan atau dua belokan yang Pak Kalax selalu minta dong foto awan sama gambar itu angin ya sudah tak kasih yang bisa baca atau nggak baca yang penting tahu gambarnya. Nah, terus kondisi dinamika atmosfer dan laut tersebut membuat wilayah NTT sejak 3 hari yang lalu hingga 3 hari ke depan kita perkirakan masih berpotensi tinggi curah hujan lebat masih tinggi disertai angin dan petir itu. Ya sampai tanggal 28 kita masih monitor terus. Nah, terus satu lagi yang perlu diwaspadai yaitu ya yang daerah Nusa Tenggara karena dari BMKG rilis juga yang secara resmi ya yang 24 jam ke depan sampai 72 jam depan siklon. Nah, itu daerah perairan juga ya tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter itu ya juga perlu diwaspadai untuk daerah Laut Sawu ya, perairan Kupang, Pulau Rote, Laut Flores ya, untuk pelayaran nanti teman-teman BPD bisa memberikan informasi update ke stasiun meteorologi maritim. Nah, jadi untuk 3 hari ke depan sesuai press release 24 sampai 26 ya wilayah-wilayah yang berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir dan teman pemicu angin kencang berdurasi singkat, ingat berdurasi singkat, cepat. Nah, itu yang kita bahas tadi, berdurasi singkat, cepat. Sebabnya BPD memberikan gambar dan edukasikan. Ingat, kalau hujan lebat terus menerus, lah itu harus ingat 3 jam berturut, bakal ya visibility turun, cepat evakuasi. Nah, sekarang yang kita hadapin potensi hujan lebat cepat, ya kan terjadinya. Jadi masyarakat tetap siaga dan waspada. Ya 24, 25 sampai 26 rata-rata tuh Flores Timur, Lembata, Manggarai, ya kan Kupang Kota dan Rote. Ingat Kupang Kota tuh masih ada potensi hujan lebat. Ya, kita selalu update peringatan per 3 jam. Ya. Terus
Wilayah yang berpotensi angin 24, 25, 26 itu hampir semua ND, Sika, Flores, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote, Sabu, Sumba Timur, Sumba Tengah. Nah, untuk tanggal 26 potensi angin itu hampir seluruh wilayah NTT. Ya. Jadi kalau kita lihat Windy, emang Windy nggak salah. Yang salah tuh orang yang nge-share, nggak tahu apa yang di-share. Kan gambarnya muter-muter itu apa itu. Nah, ya Pak Kalax ya, jangan salah itu muter-muter apa gambarnya. Jadi dilihat gambar, kita cross-check juga dengan analisa kita, 26, 28, secara tidak langsung itu akan kita merasakan ada peningkatan potensi hujan sama angin. Waspada. Jangan sedikit-sedikit pada kesempatan berbahagia ini dikaitkan siklon. Percaya kita, TCWC Jakarta akan terus monitor. Buktinya kan saya masih Pak Kala kemarin, Pak, aku cepat keluarkan siklon, sabar. Semua ada potensinya. Ya kan, meskipun Australia itu udah mengeluarkan 9 SS, kita masih bertahan. Ya kan, bertahan untuk wilayah kita berdampak, ingat berdampak secara tidak langsung dari pertumbuhan siklon yang sekarang masuk ke Australia, malah sekarang dua-duanya. Ya, 23, 24, 25, 26 sampai 28 kita tetap waspada potensi hujan, angin disertai petir. Dan update 3 jam per 3 jam peringatan dini kita akan update terus. Ya, Pak Kalak ya. Jadi terima kasih ya supportnya, kontribusinya. Ya. Apa yang disampaikan Pak Kalak setiap saya ketemu saya itu satu, kita berusaha meminimalkan korban, ya kan? Kalau bisa tidak korban. Ingat saya pas banjir Alor, peringatan dini sudah turun, banjir besar. Saya tanya Pak Kalak, laporannya gimana Pak? Alhamdulillah aman, nggak ada korban jiwa. Yang penting apa? Harta dan itu udah. Nah, itu ya. Jadi di saat kondisi crowded, bukan saatnya kita mencari kambing hitam Windy, tapi saling support. Ya, kalau kami BMKG Eltari meminta Pak Kalak yang gimana kondisi real di lapangan, ya sampaikan, nanti kita akan rilis lagi. Ya, itu. Ya, dari Eltari sementara cukup sekian Pak Kalak. Kita akan pantau terus, ya. Terus menerus sampai apa yang besok teman-teman realkan sama Windy itu gimana. Tapi percayalah pada kita. Ya, tapi ingat COVID juga masih mengancam, meskipun banjir bandang. Saya sebenarnya gini Pak Kalak, dengan Kota Kupang kemarin saya sempat keliling itu. 2 hari banjir itu keliling, pakai Avanza nggak bisa, akhirnya pakai Triton. Ini mudah-mudahan dengan hujan besar, banjir besar, dicuci bersihlah Kota Kupang, hilanglah COVID-nya, mudah-mudahan. Oke Pak Kalaks, ya. Ya, baik, terima kasih Pak Agung, Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Agung melengkapi dan menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Norman tadi, bahwa beberapa hal yang saya catat dari Pak Agung tadi, kita mesti memastikan informasi yang beredar di masyarakat itu adalah informasi yang bersumber dari BMKG. Yang pertama, kemudian yang kedua, BMKG akan terus senantiasa mengupdate informasi-informasi cuaca, dan tugas kita, sesama kita, baik BPBD, di provinsi, kabupaten, maupun kita semua yang peduli terhadap upaya pengurangan risiko bencana, kita semua bisa terlibat di dalam mendesiminasikan informasi atau rilis peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Kita mesti sama-sama melawan informasi-informasi lain di luar yang dirilis oleh BMKG. Misalnya tadi malam itu saya mendapatkan informasi bahwa ada badai vortex. Ini saya tidak tahu lagi nama dari mana, badai vortex yang akan terjadi di selatan Kupang pada tanggal 24 hari ini. Itu begitu beredar di media sosial. Saya langsung
konfirmasi, klarifikasi ke Kepala Stasiun Meteorologi Stasiun Eltari Kupang. Maka beliau mengingatkan bahwa mengacu saja kepada informasi dari BMKG. Baik, terima kasih Pak Agung sudah memberikan penegasan-penegasan dan pencerahan-pencerahan untuk kami sekalian. Saya kira saya mesti menyapa dulu Ibu Ketua Sinode Gemit, Mama Pendeta Mary, juga sepertinya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat siang Ibu Pendeta. Selamat siang Bapak. Terima kasih Ibu Pendeta dengan undangan yang begitu cepat, masih juga menyempatkan diri untuk kita sama-sama ada di dalam pertemuan virtual ini. Baik, Mama Pendeta, saya teringat dengan pertemuan kita di tanggal 23 Desember. Itu begitu cepatnya Gemit kemudian menindaklanjuti, itu saya dikonfirmasi oleh semua, cukup banyak. Pak Kalak, apakah kondisi NTT menjelang Natal ini sedemikian parahnya? Karena kami mendapatkan informasi bahwa Ibu Ketua Sinode menginstruksikan kepada pendeta-pendeta untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tidak meninggalkan doa. Jadi saya berterima kasih itu waktu Ibu Pendeta. Dengan itu sebetulnya kita dorong ke ruang publik ini informasi bahwa kita memang mesti siaga. Siaga melakukan hal-hal yang penting, tetapi juga jangan lupa dengan doa. Saya kira terima kasih banyak dan ruang publik itu waktu terisi dengan itu dan orang kita ajak memang harus berdoa dan yang bisa memindahkan itu. Lalu kemudian ada yang menyampaikan ke saya, Bapak menyampaikan kemarin kita di rapat itu sepertinya kita berbahaya sekali, tapi ternyata tidak ada. Saya bilang bisa jadi itu adalah doa kita semua sehingga ya mengetuk pintu surga dan kemudian terjadilah perubahan arah atau dorongan sehingga arah itu keluar. Bahkan dia tidak sempat pecah menjadi siklon. Saya kira ini penting untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti lebih lanjut, saya kira ada Pak Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, mungkin juga bisa memberikan gambaran kepada kita terkait kondisi di Kota Kupang saat ini, dan hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan rilis peringatan dini cuaca dan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh baik Pak Norman maupun Pak Agung tadi. Pak Kalaksa Kota masih ada Bapak. Oke, baik. Saya kira Pak Kalaksa Kota kemarin cukup menghebohkan kita di Kota Kupang sampai kita harus pulang subuh. Kemarin ikut Rakornas juga kita tidak tenang. Ya, keselamatan warga di atas segala-galanya. Saya kira saya berikan kesempatan kepada Bapak Kalaksa BPBD Kota Kupang untuk memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kondisi kemarin, hari ini, dan kesiapan untuk besok dan seterusnya. Setelah itu juga mungkin kita akan dengar juga dari Kalaksa BPBD Rotendao dan seterusnya yang sudah bergabung bersama kita. Silakan Bapak Kalaksa Kota Kupang. Baik, terima kasih Bapak Kalak Provinsi NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kalak Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati dan saya kasihi juga hadir Ibu Ketua Majelis Sinode Gemit, Mama Pendeta Mary, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara singkat saya akan menyampaikan kondisi terakhir dari curah hujan yang luar biasa kemarin, yang cukup memang menghebohkan kita semua. Dan puji syukur kepada Tuhan, alhamdulillah, karena setelah kami berkeliling tadi memang tempat-tempat yang kemarin itu terjadi banjir atau air yang sangat berlimpah itu sudah surut. Nah, dari identifikasi kami sementara terdapat 15 kelurahan yang terdampak dari keadaan kemarin. Dan yang paling parah sebenarnya itu ada di Kelurahan Fatululi. Kenapa lebih parah? Karena terdapat sebanyak
sekitar 17 kepala keluarga di situ yang tidak bisa kemana-mana karena terperangkap dengan air yang terperangkap juga di situ. Jadi di sekitar situ memang sudah terdapat pagar-pagar rumah warga yang akhirnya menjadi tempat penampungan air dalam debit yang cukup banyak. Dan kemarin teman-teman dari BPBD juga sudah melakukan evakuasi warga di lokasi itu untuk sementara waktu berada di aula Gereja Menara Kesaksian. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kalak Provinsi NTT, kami sudah meninjau secara langsung dan kami berterima kasih karena teman-teman dari Fakultas Kedokteran Undana, teman-teman dari Puskesmas, teman-teman dari BKS juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah apabila terjadi transmisi COVID-19 di situ dan untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang diungsikan sementara di tempat itu berada dalam keadaan sehat dan baik. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa hasil identifikasi sementara kami sekarang memang masih sementara berjalan, itu terdapat 204 kepala keluarga terdampak dan sebanyak 1.005 jiwa yang terdampak dari bencana kemarin. Nah, data ini memang belum final di sini karena sampai saat ini teman-teman tim reaksi cepat dari BPBD Kota Kupang sementara berkeliling untuk memastikan data-data ini apakah sudah valid dan kami lakukan pendataan by name by address juga di lapangan. Dan satu yang sangat penting adalah kami memprioritaskan pendataan di titik-titik rawan longsor yang ada di pesisir-pesisir atau yang ada di bantaran-bantaran sungai yang ada di Kota Kupang. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sementara kami siapkan adalah itu tadi pendataan untuk memastikan korban sehingga ketika data itu sudah valid maka kami akan mulai mendrop bantuan ke saudara-saudara kita yang dengan dinas sosial untuk memastikan ketersediaan bahan makanan. Dan tadi juga terima kasih Bapak Kalak untuk kerelaan Bapak menyampaikan bantuan juga untuk Kota Kupang, karena jujur kami juga terus berupaya untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang terdampak bencana kemarin itu terpenuhi kebutuhan paling tidak makanan dan minuman. Kemudian selain itu kami juga sudah menghimbau warga masyarakat Kota Kupang untuk tetap waspada. Kemarin kami juga sudah mengirimkan beberapa pesan lewat grup-grup WA dan itu sudah tersebar luas sampai ke tingkat RT, RW, karena kami memastikan juga bahwa informasi itu harus sampai ke saudara-saudara kita di masyarakat. Dan yang pasti informasi-informasi yang menyesatkan itu juga sudah kami ingatkan untuk masyarakat tidak usah percaya, apalagi turut membagikan ke grup-grup yang lain. Kami memastikan bahwa berita yang dipakai atau informasi yang dipakai itu hanya berita atau informasi dari BPBD, baik provinsi maupun Kota Kupang, atau dari BMKG. Nah, oleh sebab itu, dengan cara itu kami yakin masyarakat juga akan terus waspada. Dan satu yang kami ingatkan juga kepada masyarakat untuk tetap waspada, siaga, mengumpulkan surat-surat berharga di satu tempat atau satu tas untuk apabila ya dalam beberapa hari ini terjadi lagi curah hujan yang tinggi, maka masyarakat atau warga sudah lebih siap untuk menghadapi itu.
Dan terima kasih Bapak Kalak, BPD Provinsi, kami diingatkan juga untuk terus memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan kerelaan, ya, kewaspadaan dari diri, keluarga untuk bisa melihat informasi-informasi yang bisa dipercaya. Saya rasa itu Bapak Kalak BPBD Provinsi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, Salam. terima kasih Pak Kalaksa Kota Kupang ya untuk hal-hal yang sudah dikerjakan. Saya kira yang paling penting adalah kita memastikan informasi peringatan dini cuaca yang disampaikan oleh BMKG itu tersampaikan kepada warga masyarakat melalui media-media komunikasi yang berbasis masyarakat. Saya kira itu penting. Lalu kemudian memang kita terus berusaha mendorong manajemen penanggulangan bencana berbasis personal. Kita mendorong kepedulian sehingga warga masyarakat itu mulai peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Kalau menunggu pemerintah atau menunggu lembaga yang lain yang mengurus, biasanya tiba itu setelah terjadi bencana. Saya kira ini hal yang sudah dikerjakan, saya kira menjadi catatan penting untuk kita nanti di dalam simpulan-simpulan kita nanti. Saya juga perlu menyapa Ibu Helda dari MDMC dari Muhammadiyah juga sudah ada bersama-sama dan kita juga teman-teman kita dari kantor dari kantor pencarian dan pertolongan Kupang juga sudah hadir. Saya kira kita lanjut dulu sebelum nanti memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Kita lanjut dulu kepada Kalaksa BPBD yang sempat hadir di virtual meeting ini. Saya berikan kesempatan. Rotendao. Kalaksa Rotendao. Rote siap. Bapak diklik. Baik, jadi selamat siang. Shalom untuk kita semua. Saya langsung saja Bapak Kalak Provinsi bahwa memang kami di Rote selalu mengikuti semua informasi perakiraan cuaca yang di-share oleh BMKG maupun yang diteruskan oleh teman-teman BPBD Provinsi yang ada di grup provinsi. Nah, informasi ini yang selama ini kami selalu teruskan kepada masyarakat melalui media-media yang sudah ada yang di dalamnya tergabung semua unsur penanggulangan bencana. Nah, sampai dengan hari ini informasi terkait dengan cuaca ekstrim beberapa hari ini memang kami di Rote cuacanya cuma hujan ringan, tapi memang durasinya panjang, sudah hampir 3 hari ini hujan, dan sampai dengan hari ini memang belum ada laporan yang adanya kejadian bencana yang terjadi di masyarakat. Cuma ada 1-2 itu terkait dengan kerusakan areal pertanian, dan itu juga kami sudah cek lokasi, tidak terlalu berpengaruh. Sampai hari ini kami sudah buatkan edaran Bupati sesuai dengan informasi dari BMKG sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana di masyarakat, dan suratnya juga kami sudah sampaikan kepada camat, desa, dan selanjutnya diteruskan kepada masyarakat. Mungkin kami dari Rote untuk sementara laporannya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kalaksa BPBD Rotendao. Semoga Rotendao tetap aman terkendali. Saya kira ada di Rotendao ini Bapak Ibu sekalian ada hal yang menarik yang juga bisa menjadi pelajaran atau bisa menjadi apa untuk kita. Itu Pak Kalaksa ini dia membuat satu WhatsApp group penanggulangan bencana yang di dalamnya itu sudah tergabung kepala desa, lurah, Itu sampai ke, ya, sampai ke arah terbawah. Ya, sampai ke bawah, camat, kapolsek dan ramil semua sudah masuk.
Sehingga jikalau ada informasi peringatan dini dari BMKG pada wilayah Rotendao, tinggal diteruskan situ dan Pak Kepala Pelaksana ini tinggal memberi catatan untuk wilayah-wilayah di kecamatan atau desa yang memang sesuai dengan peringatan dini itu terjadi peningkatan curah hujan atau yang disertai angin atau petir dan lain sebagainya membahayakan keselamatan warga masyarakat. Saya kira ini catatan baik dan saya kira tidak salah juga kalau misalnya di wilayah-wilayah kabupaten kota yang belum melakukan seperti itu atau belum melibatkan, sudah ada tapi belum melibatkan unsur-unsur terkait, saya kira penting untuk kita segera libatkan mereka di dalam itu, sehingga satu kali di-share itu informasi itu menjangkau semua yang terkait paut di dalam upaya penanggulangan bencana. Terima kasih untuk Kalaksa Rotendao. Ini sudah dari Kota Kupang, kita tadi ke Rote, mungkin kita bergerak dulu ke daratan Sumba. Daratan Sumba, apakah ada Kalaksa yang ingin bicara daratan Sumba? Saya lihat ada Kalaksa Sumba Barat Daya. Selamat Silakan siang jika Bapak ada. Kalak Provinsi dan teman-teman saya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat Silakan, siang dan salam untuk kita semua. Ya, silakan Pak Kalak Selamat Sumba Barat Daya bisa menyampaikan secara singkat kondisi terkini dan hal-hal apa yang telah dilakukan untuk persiapan sehubungan dengan cuaca ekstrim yang sudah dirilis oleh BMKG. Baik, Bapak Kalak, kami langsung menyampaikan bahwa dari sejak tanggal 21 Februari sampai dengan saat ini, memang terjadi hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa tempat. Salah satunya itu di Desa Leteloko, Kecamatan Kodimbengedo, dengan ketinggian air itu kurang lebih 80 cm dan beberapa rumah itu terendam oleh air. Lalu yang kedua juga terjadi di SDN Handemono, Desa Waimeringi, Kecamatan Kodimbengedo dengan ketinggian air kurang lebih 50 cm. Dan untuk ketahuan Bapak Kalak Provinsi bersama seluruh Kalak NTT bahwa kami sudah melakukan beberapa tindakan, yaitu mengedukasi masyarakat agar senantiasa terus berhati-hati. Dan karena dampaknya tidak terlalu besar, maka kami selalu mengatakan bahwa kita harus berwaspada untuk musim sekarang ini, karena cuaca ekstrim akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan untuk ketahuan juga Bapak Kalak Provinsi, bahwa manakala ada terjadi banjir dan atau bencana lain, maka melalui aparat desa akan menyampaikan kepada Bapak Camat dan seterusnya. Dan terus setiap waktu dan kesempatan akan kami melakukan koordinasi dan konsultasi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Kalak dan terima kasih atas perhatiannya. Salam, selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Agus, Bapak Kalaksa BPBD Sumba Barat Daya yang sudah berbagi. Satu catatan untuk Bapak Kalaksa Sumba Barat Daya, apa yang disampaikan Bapak tadi saya baru dengar, sehingga mohon kalau bisa ada kejadian, itu kami juga kalau dilaporkan ke Bapak Bupati, kami di BPBD Provinsi mohon ditembuskan juga. Tidak apa-apa, tidak perlu melalui surat dan sebagainya, melalui media komunikasi WhatsApp juga tidak apa-apa. Sehingga kami selalu mengikuti kondisi di daerah. Itu satu catatan untuk Bapak Kalaksa Sumba Barat Daya. Kita bergerak mungkin ke daratan Flores ini. Kita bergerak ke daratan Flores. Apakah ada Pak Kalaksa Manggarai? Manggarai? Bapak Kalaksa Manggarai? Apakah Bapak Kalaksa Manggarai masih bergabung? Manggarai Barat? Manggarai Barat? Saya lihat ada Manggarai Barat. Apakah Manggarai Barat mendengar suara saya? Iya, kalau tidak ada mungkin masih ada kesibukan atau masih terkendala jaringan. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar dari
yang mewakili teman-teman kepala pelaksana BPBD di kabupaten yang sudah menyampaikan, antara lain Kota Kupang, Rotendao, dan Sumba Barat Daya. Saya kira penting bagi kita untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan hal-hal konkret, dalam rangka memastikan si cuaca di mana mereka berada, lalu apakah yang mereka harus lakukan, itu juga mesti kita sampaikan kepada mereka. Nanti sebentar kita akan mengerucut hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Mungkin selanjutnya saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Sinode Gemit, Mama Pendeta Mary, untuk menyampaikan satu dua hal sehubungan dengan kesiapsiagaan kita dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim teristimewa, hal-hal yang dikerjakan oleh Sinode Gemit di wilayah layanannya. Mama Pendeta Mary, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Kalak. Salam hormat dari arena sidang Majelis Sinode Gemit sekarang ini. Kami berterima kasih untuk rilis BMKG yang secara reguler disampaikan, dan kami melalui UPP Tanggap Bencana Alam Kemanusiaan mengikutinya dengan cermat, supaya jika ada hal yang dibutuhkan, kami bisa berkoordinasi dengan para ketua majelis klasis dan para pendeta dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi kami berterima kasih untuk pertemuan siang hari ini, dan informasi apapun kami mohon kami disampaikan supaya kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di lapangan. Tentu seperti tadi sudah disampaikan, dampak tidak langsung yang kita alami itu tidak boleh dianggap remeh. Jangan sampai kita pikir, oh ini hanya dampak tidak langsung lalu kita anggap remeh, padahal bisa menjadi seperti kemarin, banjir yang besar, longsor, dan lain-lain. Hal berikut Bapak Kalak, kami mohon supaya BPBD di kabupaten kota itu nomor-nomornya aktif, karena ada kebutuhan di mana perlu koordinasi antara majelis jemaat, majelis klasis dengan BPBD setempat. Kita kemudian bisa berkoordinasi untuk evakuasi para masyarakat kita ketika dibutuhkan. Kami juga mohon informasi mengenai kesiapan dari BPBD Provinsi Kota Kabupaten melihat pada SK penetapan status siaga yang sudah dikeluarkan Pak Gubernur minggu lalu. Hal-hal apa yang telah dipersiapkan oleh BPD Provinsi dan Kabupaten Kota yang bisa diakses oleh masyarakat sipil termasuk gereja ketika nanti keadaan gawat darurat itu membutuhkan koordinasi kita. Kami kira itu Bapak. Kalau ada perkembangan lain, kami akan mengeluarkan suara gembala, tapi sejauh ini kami belum mengeluarkan suara gembala, kami hanya meneruskan informasi BMKG yang kami terima dari teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Kalak. Terima kasih. Terima kasih Mama Pendeta Mary, Ketua Sinode Gemit, yang di sela-sela kesibukan sidang sinode masih mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan kita. Saya kira ini juga bagian layanan yang bisa kita lakukan dalam rangka memastikan masyarakat, rakyat, atau jemaat itu bisa terselamatkan ketika ada kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim. Terima kasih Mama Pendeta. Terkait dengan cuaca ekstrim, BPBD Provinsi melakukan beberapa hal yang didukung penuh oleh teman-teman mitra siap siaga. Sudah kita kerjakan beberapa hal penting, antara lain sudah ada dokumen rencana kontingensi, kemudian kita sudah melakukan gladi, baik ruang maupun gladi posko, juga sudah kita lakukan apel siaga. Nah, pemerintah provinsi juga sudah mendorong kemarin untuk penyiapan logistik dalam rangka apabila terjadi kondisi-kondisi buruk, maka kita pastikan bahwa kebutuhan dasar antara lain makan minum itu bisa dilayani bagi warga masyarakat yang
terdampak kondisi cuaca ekstrim yang dipicu oleh fenomena La Nina. Kemudian yang berikut terkait dengan catatan nomor-nomor BPBD Kabupaten Kota, itu akan menjadi catatan penting, akan kita koordinasikan dan untuk kita bagikan kepada teman-teman UPT penanggulangan bencana di Sinode Gemit. Terima kasih Mama Pendeta sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Kemudian kita lanjut, kita berikan kesempatan dulu untuk MDMC, Ibu Helda, silakan. Mungkin Ibu Helda perlu memperkenalkan diri juga karena di sini belum banyak yang mengenal. Oh, ya. Silakan. Terima kasih Bapak Ambros, kebetulan kondisi lagi kurang sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Helda. Kami dari Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi organisasi Muhammadiyah, lembaga yang khusus menangani bencana. Mungkin untuk bencana yang di BPBD di Kota Kupang kemarin, berdasarkan informasi memang teman-teman ada yang turun, tetapi mereka tidak melaporkan diri ke BPBD Kota. Jadi mereka membantu juga mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Jadi karena kami sakit sehingga kurang koordinasi dengan teman-teman yang di lapangan. Nah, untuk kami mengucapkan terima kasih telah kami dimasukkan di grup WA sehingga kami terus mengikuti berita yang dirilis oleh BMKG. Selanjutnya sampai saat ini kami tetap koordinasi dengan MDMC atau Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah untuk kegiatan pengurangan risiko bencana. Untuk kegiatan MDMC saat ini hanya masih membantu mengawasi, memantau warga yang terdampak bencana yang sekarang ini yang ada di Gereja Menara Kesaksian. Terus yang lain, kegiatan lainnya itu hanya koordinasi dengan daerah-daerah. Tetapi untuk dari Sumba Barat tadi juga kami baru mendapat informasinya. Nanti kami juga coba koordinasi dengan teman-teman Muhammadiyah yang ada di Sumba Barat. Kami mengharapkan juga dari BPBD Kota, seperti Mama Pendeta tadi, mungkin ada nomor-nomor penting yang kalau jika terjadi bencana kita saling koordinasi sehingga kami juga bisa dengan potensi yang ada pada MDMC bisa sama-sama untuk membantu masyarakat yang terdampak. Jadi mohon untuk yang di Kota Kupang kepada kepala BPBD-nya kami mohon ada informasi, kami juga dikontak atau diinfokan sehingga bisa sama-sama kami juga membantu di lapangan. Mungkin hanya itu Pak Ambros untuk saat ini MDMC kegiatannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Helda. Walaupun dalam keadaan sakit juga kurang sehat, tapi ya saya kira ini karena kepedulian kita. Baik, terima kasih ya Ibu. Saya kira dengan hadirnya MDMC di Provinsi NTT juga kita akan semakin banyak barisan yang memiliki kepedulian di dalam rangka pengurangan risiko bencana di Provinsi NTT. Ya, terkait dengan nomor kontak, saya perlu informasikan bahwa BPBD Provinsi itu Pusdalops aktif 7x24 jam, sehingga jika terjadi hal-hal penting itu bisa terkomunikasi dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTT di nomor 081 138 447 77. Ini aktif 7x24 jam, sehingga jika ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan, bisa menghubungi nomor Pusdalops dimaksud. Baik, terima kasih. Kita
Mungkin lanjut kita dengar dulu juga dari Bapak Kolonel Teguh, kalau tadi saya tidak salah, yang mewakili Komandan Lantamal. Bapak Kolonel Teguh masih bersama kita di sini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi kebetulan Bapak Asop Lantamal 7 sekarang sedang menghadap Bapak Wadan. Jadi kami mewakili beliau, Pak. Pada prinsipnya untuk Lantamal 7 itu jika terjadi sesuatu bencana, kami siap mendukung, Pak. Jadi untuk kesiapsiagaan bencana, kami sudah melaksanakan latihan-latihan internal kami, Pak. Jadi di Pangkalan Angkatan Laut 7 ini sudah melaksanakan untuk penanggulangan bencana tersebut, melaksanakan latihan internal. Secara internal kami sudah melaksanakan, bahkan kami sempat juga kita bikin posko di Batalion Pertahanan Marinir Lantamal. Jadi kami sudah melaksanakan itu, dan apabila nanti diperlukan, pada prinsipnya Lantamal 7 siap mendukung, Pak. Selesai dari kami, itu Bapak. Jadi pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh Pemda pada saat terjadi bencana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Titip salam hormat untuk Komandan, Wakil Komandan, dan juga Pak Asops, Pak Kolonel Teguh. Terima kasih untuk dukungan untuk dari Lantamal 7 Kupang. Ya, kita berharap Bapak bahwa sehubungan dengan cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan dampak-dampak tidak langsung tadi, antara yang tingginya gelombang, sehingga mungkin juga kami butuh dukungan dari Lantamal 7 untuk kita sama-sama memastikan bahwa perahu-perahu nelayan itu sudah diamankan, dan juga memastikan nelayan itu tidak melaut di masa gelombang tinggi, dan juga pelayaran-pelayaran resmi oleh pemerintah maupun oleh rakyat juga tidak memaksakan diri untuk melayani warga untuk menyeberang dan sebagainya jika terjadi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Sehingga dukungan ini tentu sangat kami butuhkan dari pihak Lantamal 7 Kupang. Terima kasih, Bapak. Siap, terima kasih kembali Bapak. Tentunya kami juga punya kapal-kapal yang berpatroli di laut. Seandainya nanti terjadi sesuatu, kami bisa infokan untuk kapal-kapal itu untuk melakukan tindakan yang diperlukan, Bapak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut kepada Bapak Karops Polda NTT. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Abros, Kalak hormat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kompol Mulyono. Beliau lagi melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak di wilayah Kelapa Lima. Berkaitan dengan masalah Zoom pada sore hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan titipan dari beliau. Yang pertama, Provinsi NTT adalah pertama kali melaksanakan kegiatan apel gelar kesiapsiagaan. Ini mendapatkan apresiasi bahwa kita sudah siap, gitu. Kita sudah siap menghadapi berbagai macam ekstrim cuaca yang ada saat ini. Dengan demikian, masing-masing daerah ini betul-betul siap siaga untuk menghadapi hal ini. Oleh karena itu, titipan yang kedua adalah apabila barangkali terjadi bencana apapun, untuk segera memberikan informasi lebih awal di grup masing-masing daerah, termasuk kita yang ada di provinsi ini, untuk bisa mengendalikan polisi-polisi yang di daerah itu, sehingga cepat tanggap dan terengginasnya itu muncul di sini. Oleh karena itu, kebersamaan dan kesinambungan antara kita aparat-aparat ini bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun Pak Ambros.
Yang terakhir Trengginas ya, ini luar biasa. Saya kira kami juga atas nama pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur atas dukungan kerjasama kolaborasinya sehingga kita bisa menggelar apel siaga dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim beberapa waktu yang lalu. Saya kira juga terima kasih banyak, apel yang sama juga sudah berlangsung kalau catatan saya di 6 wilayah kabupaten kota, tinggal berarti kita masih menyisakan ada beberapa wilayah Pak Kompol Mulyono. Mohon dibantu supaya segera mereka juga menindaklanjuti, jangan kalah sama 6 kabupaten kota yang lain sudah melakukan juga sama provinsi. Saya kira itu penting. Bukan untuk gagah-gagahan saja kita apel siaga, tapi paling tidak kita memberikan keyakinan kepada warga masyarakat bahwa oh ini loh aparat-aparat kita siap ini untuk membantu dan menolong kita manakala terjadi cuaca ekstrim. Ya, terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Danang Tamal 7 Kupang yang juga bersedia menjadi inspektur upacara yang kami minta di H-1. H-1 itu luar biasa. Saya kira ini merupakan bukti semangat kita yang satu dan sama dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga masyarakat menuju pengurangan risiko bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Terima kasih Pak Kompol Mulyono. Oke, kita lanjut kepada teman sobat kita dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Kupang. Silakan Pak Pasiops. Baik, terima kasih Pak Kalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Basarnas dalam mengantisipasi potensi daripada banjir, mungkin tanah longsor dan lainnya yang disebabkan oleh siklon, tetap melaksanakan siaga 1 kali 24 jam. Ya. Dengan kondisi yang kemarin kami telah menurunkan tim, ada 3 permintaan kemarin yang kami terima, yang kita mungkin sama-sama ketahui untuk kejadian hujan secara terus-menerus hampir 2 hari kemarin. Itu kami kemarin menurunkan 3 tim, izin Bapak. Yang pertama di Kelurahan Udoy, ya, ada permintaan evakuasi dari warga, terus ada di Kelurahan Webuku dan Kelurahan Merdeka. Kami sampai sekarang masih tetap melakukan standby, ada 6 tim Bapak izin. 6 tim dan semua peralatan sudah kami siapkan ya untuk mengantisipasi sekiranya ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk hari ini juga Basarnas masih tetap melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, yaitu terhadap 1 orang korban di Kecamatan Mateliu, Kabupaten Kupang, yaitu di Sungai Sumate. Ya, jadi hari ini Basarnas melaksanakan pencarian dengan seluruh tim potensi satu terkait pihak TNI Polri dan masyarakat setempat melaksanakan pencarian. Namun sampai dengan tadi saya terima informasi pukul 14.00 hasil masih nihil. Ya, mudah-mudahan kami berharap ya dukungan dan support dari Pak Kalak dan mungkin Bapak Ibu dan instansi terkaitnya, mudah-mudahan hari ini kita melaksanakan mungkin pencarian dapat kita temukan korban dengan segera. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Pasiops, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih tentu saja atas respon cepat dari teman-teman dari Basarnas Kelas A Kupang. Untuk kemarin dengan komunikasi melalui WhatsApp, teman-teman sudah bisa terjun ke lokasi untuk membantu melakukan pencarian korban terseret banjir yang walaupun sampai saat ini masih belum ditemukan. Kemudian juga kami berterima kasih karena kemarin itu mendampingi Bapak Wakil Gubernur melakukan pemantauan di beberapa titik di Kota Kupang sebagai akibat daripada curah hujan yang berlimpah. Itu teman-teman Basarnas juga sudah setia kemarin juga mendampingi beliau. Terima kasih sekali lagi Pak Pasiops. Selamat ulang tahunnya. Ini masih Basarnas emas nih, tanggal 28 nanti.
tapi sedang masih dalam suasana sukacita nih, saya kira. Selamat ulang tahun untuk kru Basarnas. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke ada juga teman-teman dari Siap Siaga. Saya kira teman-teman dari Siap Siaga yang masih ada, Ibu Silvi, Pak Fester, Ibu Dida, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk melengkapi diskusi kita pada siang hari ini, sehingga nanti kita bisa sampai pada poin-poin penting yang harus kita simpulkan di siang hari ini. Silakan teman-teman dari Siap Siaga. Selamat sore Bapak Kalak. Ya, silakan Bu Silvi, silakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Kalau kami dari Siap Siaga, kami siap untuk mendukung rencana-rencana tindak lanjut ataupun rekomendasi yang dirumuskan dalam pertemuan ini, terutama yang menjadi bagian dari masyarakat sipil, forum PRB maupun bagian dari BPBD. Kami siap untuk mendukung Bapak Kalaksa, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan di dalam masyarakat dan juga untuk tindak lanjut lainnya, Bapak Kalak. Tidak ada yang terlalu spesifik dari kami, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Silvi, ini merendah sekali, tidak ada yang terlalu spesifik, padahal teman-teman dari Siap Siaga itu sudah sangat membantu pemerintah Provinsi NTT melalui BPBD dalam rangka meningkatkan manajemen penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Baik Bapak Ibu peserta virtual meeting yang sama saya hormati, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat? Jikalau tidak ada, mungkin saya akan mencoba merumuskan beberapa hal yang tersampaikan ataupun tersirat di dalam penyampaian-penyampaian yang sudah kita dengarkan bersama tadi untuk menjadi simpulan-simpulan, menjadi kesepakatan kita untuk beberapa hal yang harus kita lakukan. Apakah ada yang ingin berpendapat? Jika tidak, saya langsung saja menyampaikan satu dua hal, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu peserta rapat. Yang pertama, menindaklanjuti rilis peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG untuk beberapa hari ke depan akan ada cuaca ekstrim, maka pemerintah kabupaten kota mesti menerbitkan status siaga darurat. Maksud saya menetapkan status siaga darurat. Dengan menetapkan status siaga darurat, itu membuka ruang atau memberikan ruang bagi teman-teman untuk lebih fleksibel, lebih mudah di dalam melakukan hal-hal dalam rangka baik itu mengantisipasi maupun menangani hal buruk yang bisa saja terjadi di ancaman cuaca ekstrim hari ini, besok, dan lusa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan koordinasi di tingkat kabupaten kota itu berlangsung dengan baik terhadap semua pemangku kepentingan, sehingga akan kelihatan sinergitas di dalam langkah-langkah kesiapsiagaan, tindakan-tindakan antisipatif, maupun langkah-langkah penanganan kondisi darurat apabila itu terjadi. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa informasi peringatan dini cuaca yang diterima oleh publik itu bersumber dari BMKG. Apabila ada informasi lain, maka kita berkewajiban untuk melawan informasi tersebut dengan informasi resmi dari BMKG. Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan dan masyarakat tidak panik, karena kepanikan itu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah korban. Kemudian hal yang berikut yang penting juga untuk kita lakukan adalah
memastikan hal-hal teknis praktis yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita himbau, itu terus digemakan kepada warga di wilayah masing-masing. Antara lain satu, memastikan bahwa pohon yang sudah lapuk, ranting-rantingnya dipangkas. Apa teristimewa pohon yang ada di sekitar hunian warga maupun di jalan. Kemudian yang kedua, menetapkan titik evakuasi. Yang ketiga, memastikan jalur evakuasi aman dan diketahui oleh warga. Kemudian yang berikut, memastikan bahwa para nelayan juga mendapatkan informasi mengenai kondisi di laut, antara lain tinggi gelombang, juga angin, agar mereka tidak melaut, dan juga memastikan perahu-perahu sebagai sarana untuk mencari nafkah kehidupan mereka itu sudah diamankan di tempat-tempat yang aman. Kemudian yang berikut, memastikan dukungan logistik tersedia di kabupaten kota untuk penanganan kedaruratan. Itu beberapa catatan dari saya. Jikalau ada catatan yang perlu ditambahkan, saya memberikan kesempatan. Jika tidak, maka saya menambahkan lagi yang berikut, memastikan bahwa posko siaga darurat di masing-masing unit itu aktif, sehingga akan memudahkan koordinasi apabila terjadi keadaan darurat. Untuk teman-teman di kabupaten kota, memastikan juga kesiapsiagaan sampai di tingkat RT RW. Kemudian yang berikut, melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana Provinsi NTT, teman-teman Kalaksa BPBD Kabupaten Kota bisa senantiasa mengupdate informasi kejadian di wilayah masing-masing untuk supaya menjadi input bagi keputusan pimpinan manakala terjadi keadaan darurat. Saya kira itu beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita. Apakah ada tambahan? Jikalau tidak ada tambahan, maka saya kira itulah beberapa hal penting yang bisa kita kerjakan di dalam rangka memastikan warga masyarakat, umat atau jemaat di wilayah kita masing-masing itu berada dalam kondisi safety di masa cuaca ekstrim sebagaimana dirilis oleh BMKG. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi simpulan kita, dan simpulan ini akan kami tindak lanjuti dengan surat yang akan kami teruskan ke kabupaten kota dan kepada semua pemangku kepentingan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di dalam virtual meeting ini dan sudah berbagi di dalam rapat kita siang sampai sore hari ini. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Saya kira tindak lanjut adalah hal yang lebih penting daripada virtual meeting ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salve, salam tangguh. Tangguh. Terima kasih.